Assalamualaikum anak-anak. Pagi ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan desimal. Kalau yang pertama kemarin pecahan biasa dengan campuran. Sekarang yang kedua pecahan desimal. Pecahan desimal, sebelum kita lanjut ke pecahan desimal, kita harus tahu dulu apa arti dari pecahan itu sendiri. Pecahan desimal adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya yang dapat ditulis dengan tanda koma. Kita lanjutkan lagi. Perhatikan langkah-langkah penjumlahan pecahan desimal. Di sini ada 3 langkah untuk mengerjakan pecahan atau penjumlahan pecahan nanti pada pecahan desimal nanti. Yang pertama, letakkan angka sesuai nilai tempat. Ya, letakkan angka sesuai nilai tempat. Tanda koma diluruskan atau disejajarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlahkan setiap angka seperti pada penjumlahan bersusun ke bawah. Supaya lebih mudah menjumlahkan, maka dapat kita susun ke bawah. Langkah yang ketiga, jangan lupa untuk menulis tanda koma pada hasil penjumlahan. Hasil akhirnya jangan lupa, karena ini pecahan desimal, hasil akhirnya diberi tanda koma sesuai dengan yang kita jumlahkan tadi. Kita lihat contohnya, Ibu kasih contoh, perhatikan dengan baik supaya kalian lebih mudah mengerti mengerjakan ketika Ibu kasih soal. Ketika nanti Ibu kasih soal, perhatikan langkah-langkahnya ini kembali, ya, dilihat lagi langkah-langkahnya ini, pasti kalian bisa. Kita lanjut kembali, Ibu kasih contoh 3 contoh. Ya, contoh yang pertama, contoh kedua, contoh ketiga. Cara mengerjakan, lihat 3 langkah tadi, ya. Langkah-langkah tadi ada 3, diperhatikan. Baca ulang supaya kalian mengerti cara mengerjakannya. Ya, dilihat langkah-langkahnya tadi. Contoh yang pertama, 0,37 ditambah 0,5. Tadi di langkah-langkahnya tadi diperhatikan, koma harus disejajarkan tadi ya. Kita lihat cara menjawabnya. 0,37 ditambah 0,5. Supaya lebih mudah menjumlahkan, maka tadi disusun ke bawah. Disusun ke bawah, komanya harus disejajarkan. Kita lihat cara menjawabnya. Ibu ulang lagi. 0,37 ditambah 0,5. Karena 7 tidak ada tidak ada temannya, jadi langsung turun 7. 3 ditambah 5, 8. Di sini komanya sejajar, disejajarkan atau diluruskan. Koma 0 ditambah 0, 0. Jadi hasilnya 0,87. Ingat, komanya harus disejajarkan atau diluruskan. Untuk soal yang kedua, 0,15 ditambah 0,642 atau 642. Ibu ulang lagi contoh yang kedua. 0,15 ditambah 0,642. Kita lihat cara menjawabnya, masih sama. Koma harus disejajarkan supaya lebih mudah menjawab, maka disusun ke bawah. 0,15 ditambah 0,642.
Kita susun ke bawah masih sama. Karena 2 tidak ada temannya, jadi langsung turun 2. 5 ditambah 4, 9. 1 tambah 6, 7. Karena depannya ada koma, ya, letakkan komanya. Hasil akhirnya tadi di langkah-langkah sudah jelas, jangan lupa hasil akhirnya diberi tanda koma. Koma 0 ditambah 0, 0. Jadi hasilnya 0,792. Kita lihat lagi soal yang ketiga. 10,054 ditambah 2,356. Ibu ulang lagi. 10,054 ditambah 2,356. Supaya lebih mudah, masih sama, kita susun ke bawah. Kita susun ke bawah, hasil akhirnya jangan lupa tanda koma harus disertakan. 10,054 ditambah 2,356. Susun ke bawah supaya lebih mudah menjawabnya. 4 ditambah 6, 10. Maka tulis 0, simpan 1 di atas 5. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 5, 11. Maka ditulislah 1, simpan 1 di atas 0. 0 ditambah 1, ya, 1 ditambah 3, 4. Ya, Ibu ulang lagi. 1 ditambah 0, 1. Hasilnya tetap 1, tambah lagi 3 menjadi 4. Jangan lupa depannya ada tanda koma. Letakkan tanda koma. 0 ditambah 2, 2. Karena 1 tidak ada temannya, jadi langsung turun 1. Maka hasilnya 12,410. Hasilnya 12,410 atau 0, ya. Atau bisa dibulatkan menjadi 12,41. Ini hasil akhirnya 12,410, atau bisa langsung dibulatkan menjadi 12,41. Mungkin hanya itu aja penjelasan dari Ibu, ya. Setelah ini nanti Ibu berikan soal tentang pecahan desimal. Untuk menjawabnya, tolong perhatikan kembali contoh yang sudah Ibu jelaskan satu persatu. Selain lihat contohnya, juga dilihat kembali langkah-langkahnya ketika mengerjakan pecahan desimal. Nih, kembali lagi ke materi. Ibu kasih soal 1 sampai 5. Cara menjawabnya masih sama, susun ke bawah, sejajarkan tanda komanya. Yang pertama, soal yang pertama, 2,3 ditambah 0,4. Soal yang kedua, 12,57 ditambah 0,053. Yang ketiga, soal yang ketiga, 15,235 ditambah 4,065. Soal yang keempat, 8,35 ditambah 1,6.
Soal terakhir, 4,56 ditambah 2,84. Cara mengerjakannya masih sama seperti contoh yang Ibu berikan. Kalau kurang jelas, lihat kembali langkah-langkahnya. Tadi ada 3 langkah cara mengerjakan penjumlahan pecahan desimal. Semoga kalian tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah. Ya, tetap semangat, cukup istirahat supaya kalian tetap sehat, tetap bisa mengikuti belajar secara online dari rumah. Mungkin hanya itu penjelasan dari Ibu. Ya, semoga kalian bisa mengerjakan apa yang Ibu berikan soal ini, ya, bisa mudah mengerjakan, lebih mudah dimengerti dan dipahami.